ada HP, itu saya bisa bekerja. Ya. Banyak yang bilang, wah hancur ekonomi, hancur. Ya. Tapi saya bisa berpegang. Ya. Buktinya apa saudara? Nah, saya masih bisa berdiri di sini, 12 tahun, masih bisa makan enak, tidur enak, ya. Nggak kelaparan, nggak apa tuh, busuk lapar. Saya tak puji Tuhan saudara, 12 tahun. Dan saya ini seperti cara kerja saya di pewarta, seperti pelukis. Kalau dapat order, saya bisa makan. Tetapi kalau dapat order, press release misalnya, ya selesai. Tapi nggak masalah saudara, yang penting sih saya harus praktekkan menjadi pendekar iman, hidup dengan iman. Dan itu saudara seperti itu. Ya. Andai kata saudara, ini terakhir saudara, andai kata saudara ada pergumulan ya, saudara mengalami penderitaan, sakit tidak sembuh-sembuh, kesengsaraan, krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan pekerjaan, bisa tampilkan ya, ini problem-problemnya. Ingat saudara, ya, kemarin kantor Kementerian Perekonomian Negara mem-PHK 1.000 karyawannya, rata-rata tamatan dari ini akuntansi dan apa namanya itu ekonomi. Nggak perlu 1.000 orang, cukup 5 orang yang menguasai metangani. Bayangkan teknologi saudara ya, itulah pengaruhnya ya. Dan 2 perusahaan Jepang yang Eduardo ya akan hengkang, mereka akan berlomba-lomba ke Vietnam ya, ribuan orang akan di PHK. Ada beritanya ya, PHK akhirnya pun pemerintah udah pusing masalah pekerjaan ya, dan dicarilah bagaimana dapat pajak nih, udah di PHK pajak, nanti katanya di upah bensin, SPBU, bagi motor, mobil yang nggak punya kendaraan, ada polisi di situ sama samsat, nggak boleh isi peta, harus isi Petamax ya. Betapa bahwa Indonesia sekarang mengalami konflik pekerjaan, kemudian konflik rumah tangga suami istri ya, rumah tangga yang belum punya anak, di korban narkoba, miras, kerasukan setan, menderita sampai kematian ya. Kita akan katakan, ujilah dirimu, apakah kamu tak tegak dalam iman. Selidiki dirimu, apakah kamu tak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada dalam diri kamu. Sebab tidak demikian kamu tidak tahu uji. Tetap teguh dan tidak bergoncang, apapun yang menjadi pergumulan. Kita saat ini dalam sampai mendatang senantiasa berpegang pada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan tidak pernah gagal. Seperti tulis dalam Ayub 4 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jangan setan sampai mau menggeser akan pengharapan kita yang hidup kekal, sebab muara kehidupan kita khususnya dalam kehidupan orang kita yaitu satu, surga. Jadi saudara, seperti saya tutup khotbah ini untuk diri saya harus praktekkan sebagai pendekar iman, dan saya berbicara tentang doktrin gereja kita nomor 1, yaitu tentang Alkitab, dan saya tutup dengan doktrin nomor 8, yaitu surga. Ingat kemarin khotbahnya semua itu, semua kita 100% ini mau masuk surga, tetapi nggak mau pelayanan, nolak jabatan, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah bersaksi, nggak pernah. Ini bagaimana kita masuk surga? Jadi dikatakan bagaimana kita semua menjadi pendekar rohani, kita nanti akan masuk surga. Ya. Kita masuk surga, inilah perjalanan rohani kita yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.